Halo warga Nobar, hutang yang semalam sudah dibayarkah atau malah nambah hutang hanyar? Kayak apa kabarnya bebuhan gali lobang tutup neraka? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action thriller tahun 2025 terbaru. Sebuah film yang cocok buat kalian yang ngerasa paling pintar di tongkrongan tapi kada bisa baku hantam. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Amateur. Di awal film kita akan melihat kehidupan Charles, si tokoh utama yang meskipun sekilas tampak seperti wibu nolep, tapi jangan salah karena dia punya istri cantik bernama Sarah yang pastinya membuat kalian iri. Saat itu Sarah pamit karena ia akan pergi ke London selama beberapa hari untuk perjalanan dinas. Walaupun aslinya tidak mau ditinggal, Charles yang sayang istri pun akhirnya mengizinkan dengan syarat harus sleep call tiap malam. Hai. Bye. Tak kalah dengan istrinya, Charles sendiri ternyata mempunyai pekerjaan mentereng sebagai kriptografer di markas CIA Amerika. Tugasnya adalah melindungi informasi penting dengan mengubahnya menjadi sandi rumit yang tidak bisa dipahami oleh orang sekelas kalian, bahkan oleh anak pramuka sekalipun. Namun saat Charles sedang bekerja, ia malah menemukan informasi rahasia yang menunjukkan kalau bosnya telah mengatur misi penyerangan untuk negara-negara yang dianggap musuh Amerika. Dan di saat bersamaan, televisi dipenuhi dengan berita tentang berbagai penyerangan yang terjadi di beberapa negara. Esoknya, bos Charles yang bernama Moore memberitahunya kalau istrinya telah menjadi korban serangan di London. Charles tak percaya begitu saja, tapi Moore kemudian menyalakan TV yang menampilkan soal serangan itu. Dan di layar terlihat jelas kalau Sarah menjadi sandera sebelum akhirnya dihabisi. Setelah kepergian istrinya, Charles pun tampak lemah, letih, lesu, lunglai, dan kehilangan semangat hidupnya. Keesokan harinya, Charles menemui Moore dan bertanya tentang pelaku dari penyerangan di London. Namun, Moore mengatakan kalau mereka juga belum mendapat informasi apapun. Moore juga menasihati Charles untuk segera menggelar tahlilan sambil menunggu kabar selanjutnya. Namun karena berhari-hari tidak ada kemajuan soal kasus Sarah, Charles pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan menggunakan komputer kantornya, Charles mulai menyelidiki rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari situlah ia tahu kalau pelaku dari insiden ini berjumlah 4 orang. They decided to grab some insurance. Dan dari rekaman itu juga terlihat kalau para pelaku memasuki gedung konferensi di mana sudah ada Sarah di sana. Sarah sendiri saat itu sedang bertugas sebagai jurnalis. Nahas, Sarah yang kurang beruntung kemudian disandra. Dengan menggunakan teknologi yang canggih dan pencocokan suara, Charles berhasil mengidentifikasi keempat pelaku penyerangan itu. Charles juga menduga kalau para pelaku itu telah dibayar oleh sekelompok organisasi atau negara untuk membuat kekacauan demi kepentingan bisnis. Sayangnya, pelaku yang menembak Sarah yang diduga juga merupakan ketuanya masih belum berhasil diidentifikasi dengan jelas. Alasannya karena ia mengetahui letak CCTV dan tidak berkata apapun sehingga suaranya tidak bisa dideteksi. Karena Moore tidak bisa diandalkan, Charles pun memutuskan untuk bertindak sendirian. Diam-diam Charles mencuri data rahasia yang ia temukan tempo lalu yang menunjukkan keterlibatan Moore dan wakilnya dalam misi serangan udara. Di sini kita juga akan melihat kalau Charles punya teman online sesama kriptografer yang belum pernah ditemuinya.
Esoknya, Charles menunjukkan bukti-bukti kejahatan Moore, termasuk di dalamnya bukti perintah Moore untuk menghancurkan rumah sakit di Syria dan masih banyak lagi. Moore yang tidak menyangka kalau Charles akan bertindak senekat itu pun mengancam akan menjebloskannya ke penjara. Namun, Charles mengancam balik karena ternyata Charles sudah membuat sistem yang memungkinkan data-data rahasia itu terkirim secara otomatis ke 3 media besar jika Charles tidak memasukkan kode rahasia setiap 5 jam sekali. Dengan kata lain, keselamatan Moore bergantung pada Charles. Moore pun tak punya pilihan selain menuruti keinginan Charles. Charles lalu meminta Moore untuk memberikan pelatihan khusus dari agen terbaik CIA. Selain itu, ia juga meminta identitas baru, uang tunai, dan semua informasi terkait keempat pelaku karena ternyata Charles ingin menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. I want to kill them myself. I mean, this is a practical joke, right? Charles akhirnya bertemu dengan pelatihnya yang bernama Henderson dan mereka pun berkendara menuju ke barak militer KDM cabang Amerika. Melihat kemampuan menembak Charles yang jauh di bawah rata-rata, si pelatih pun sampai dibuat garigitan dan ia pun memberikan contoh. Tapi meskipun sudah diberi contoh, inilah yang terjadi. Jesus, Mary and Joseph. Did we test your vision? Ya, Charles masih saja payah. Namun, meskipun sangat payah dalam menembak, rupanya Charles memiliki bakat terpendam dalam merakit bahan peledak. Charles akhirnya juga mendapatkan identitas barunya. Saat malam hari, si pelatih menemui Charles dan mengatakan kalau berdasarkan wetonnya, ia tidak cocok menjadi pembunuh. Take it. Put your finger on the trigger. Come on. Come on, Charlie. Dan benar saja, ketika si pelatih memaksa Charles untuk menembaknya, Charles tidak sanggup melakukannya, padahal tidak ada peluru di pistol itu. Sementara itu, rupanya Moore setuju untuk mengirim Charles ke barak militer supaya ia dan timnya bisa leluasa menyelidiki Charles. Moore ingin mencari tahu apakah ancaman Charles itu nyata atau hanya omon-omon saja. Mereka menggeledah rumah Charles, bahkan menyelidiki warkop langganannya, tapi mereka belum menemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya mereka pun berkesimpulan kalau ancaman Charles tidaklah nyata alias hanya gertakan saja. Merasa kesal karena sudah diprank, Moore pun menghubungi si pelatih untuk segera menghabisi Charles. Namun saat si pelatih akan menghabisi Charles, tanpa mereka tahu, Charles selama ini memantau mereka menggunakan alat penyadap kecil dalam bentuk klip kertas. Sehingga Charles yang menyadari kalau dirinya dalam bahaya pun segera kabur dari sana. Dengan berbekal identitas baru, Charles pun terbang menuju London seorang diri untuk menemui para pelaku. Di sana, Charles sengaja memilih hotel yang dekat dengan warkop yang menjadi tempat nongkrong salah satu pelaku. Hingga setelah menunggu beberapa jam, ia pun melihat si pelaku pertama yang bernama Barbara. Dengan keahliannya, Charles mampu meretas ponsel Barbara dari jarak jauh dan berhasil menemukan alamat tempat tinggalnya. Charles segera menuju ke alamat itu dan menunggu hingga Barbara keluar. Dan saat Barbara keluar bersama berondongnya, Charles cepat-cepat memasuki gedung apartemen itu. Dengan hanya bermodalkan menonton video tutorial YouTube, Charles berhasil membobol kunci pintu itu. Big fans? Okay, today we're gonna pick an You're gonna apply just a little bit to work. Oh, just up, then you're in. Di dalam, Charles segera memotret jadwal Barbara di kalender serta mencuri pistol yang ada di laci. Namun, tak lama setelahnya ia menyadari kalau Barbara dan berondongnya sudah dalam perjalanan pulang. Charles pun segera keluar dari sana dan bersembunyi sambil bersiap menarik pelatuk pistolnya. Tapi inilah yang terjadi. Setibanya di hotel, Charles merasa gemas pada dirinya sendiri yang tidak bisa menghabisi Barbara, padahal kesempatan itu sudah di depan mata.
Di sini ia sempat melihat bayangan istrinya dan ia pun mencari cara lain, yaitu dengan mencari info terkait tempat-tempat yang akan dikunjungi Barbara sesuai jadwalnya, salah satunya sebuah klinik, dan Charles pun menemukan fakta kalau Barbara memiliki alergi terhadap serbuk sari bunga. Esoknya, Charles pun memborong banyak bunga Kamboja beserta sedap malam. Setelahnya, Charles mulai menyusun rencana. Ketika Barbara sedang melakukan tes paru-paru di dalam bilik kaca, tiba-tiba komputer mati. Dan ya, kalian pasti sudah bisa menebak kalau itu adalah kerjaan si Charles. Saat si dokter keluar untuk memeriksa, Charles yang menyamar sebagai dokter pun langsung masuk ke ruangan. Charles mengunci bilik Barbara sehingga membuat wanita itu panik. Charles kemudian memasukkan serbuk sari ke bilik itu sambil menginterogasi Barbara dan memintanya memberitahu tentang pria yang telah menembak Sarah. Namun, Barbara tidak juga memberitahunya dan Charles yang hatinya selembut tahu susu pun akhirnya malah membukakan bilik, tapi tiba-tiba Barbara yang memang sudah terlatih pun dengan mudahnya mengalahkan Charles. Saat ia kabur dari sana, Charles langsung mengejarnya, dan ketika Charles bersiap menembaknya, tanpa perlu repot-repot menghabisinya, Barbara malah tewas di tempat akibat tabrakan itu. Setelah mengambil ponselnya, Charles pun pergi dari sana. Sesampainya di hotel, Charles yang terlalu baik pun merasa sedikit terguncang atas kejadian itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, ia pun segera meluncur ke Prancis untuk menemui pelaku kedua. Setibanya di Paris, Charles mencoba menghibur dirinya dengan datang ke klub malam. Namun, perasaan bersalah atas kematian Barbara terus menghantui pikirannya. Tapi ketika baru mau mulai dugem, Charles malah bertemu dengan si pelatih. Karena takut, Charles pun segera pergi dari sana sehingga terjadilah adegan kejar-kejaran. Saat Charles masuk ke sebuah klub lain dan merasa aman, tiba-tiba si pelatih sudah ada di sana. Charles awalnya mencoba kabur, tapi karena ia sudah terpojok, mau tak mau ia pun menghadapi si pelatih. Si pelatih ternyata hanya mengkhawatirkan keadaan Charles dan memintanya untuk berhenti saja. Tapi Charles yang tidak takut pun menunjukkan alat peledak jarak jauh. Setelah kabur dari si pelatih, Charles menghubungi teman online-nya yang sesama kriptografer. Kemudian Charles langsung terbang ke Turki untuk menemuinya. You have one new message. Dan kalian mungkin tidak akan menyangka kalau teman online-nya adalah mbak-mbak hijaber yang mari kita panggil saja Nurul. Di situ Charles meminta tolong pada Nurul untuk membantunya menemukan si pelaku kedua. Ketika mereka berada di perjalanan, Nurul pun menceritakan kalau ternyata dulunya yang selalu berkomunikasi dengan Charles adalah suaminya. Tapi setelah suaminya meninggal, ia pun menggantikannya. Nurul membantu melacak keberadaan pelaku kedua bernama Miska yang memiliki hobi staycation ke berbagai negara. Namun, karena lokasi Miska sulit dikenali, mereka pun menyelidiki siapa pacar Miska. Dan dengan mudah mereka berhasil mengetahui lokasi di mana Miska berada dengan cara men-stalking akun pacarnya di Instagram. Dari situlah diketahui kalau Miska sedang berada di Spanyol. Charles dan Nurul pun akhirnya tiba di Spanyol. Charles mendatangi hotel tempat Miska menginap, sementara Nurul bertugas memantau CCTV untuk mengawasi mereka beserta si pelatih yang mungkin masih mengejar Charles. Setelah menguntit Miska, Charles pun mengetahui kalau Miska suka berenang di kolam kaca yang terletak di antara dua gedung. Setelah belajar tentang detail kolam renang itu, Charles pun berencana menghancurkan kacanya. Charles lalu mencuri regulator alat selam yang nantinya akan digunakan untuk mengurangi tekanan udara. Setelahnya, Charles segera menyeting regulator itu secara diam-diam.
Sebelum memulai aksinya, Nurul memberitahu Charles kalau si pelatih juga ada di sana dan sedang mengawasinya. Nurul yang ketakutan pun menyuruhnya untuk pergi dari sana, tapi Charles bersikeras untuk tetap menjalankan rencananya. Charles lalu menghampiri Miska yang sedang berenang sendirian. Charles mengancam akan menekan remote yang bisa memecahkan kaca kolam renang jika Miska tidak memberitahunya soal si penembak istrinya. Namun, Miska menganggap kalau Charles sedang main-main sehingga ia tidak peduli, dan inilah akibatnya. Setelahnya, Nurul segera memerintahkan Charles untuk pergi dari sana karena si pelatih sedang menuju ke arahnya. Adegan kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari. Namun, saat Charles hampir tertangkap, tiba-tiba Charles pun bingung karena si pelatih malah berkelahi dengan si agen utusan Moore. Namun karena tidak punya waktu untuk bertanya, Charles pun hanya berterima kasih saja. Sementara itu, di lain tempat terlihat Moore dan timnya yang terus mengawasi rekaman CCTV di hotel. Dari situlah mereka menemukan earphone di telinga Charles dan mereka pun menyadari kalau ada seseorang yang membantunya dari kejauhan. Tak hanya itu, mereka juga berhasil mendapat riwayat obrolan rahasia antara Charles dan Nurul. Setelah berhasil mengetahui identitas Nurul, Moore pun langsung mengutus tim untuk menghabisi mereka. Di lain sisi, saat Charles dan Nurul sudah mau tidur, tiba-tiba Nurul menyadari ada sekelompok orang yang sedang menuju ke markas mereka. Nurul pun segera mengajak Charles kabur dari sana. Dan terjadilah adegan kejar-kejaran sekaligus tembak-tembakan yang dilakukan tim Moore pada Charles dan Nurul. We're okay. That's awesome. Sayangnya, Nurul terkena tembakan sehingga Charles harus mengambil alih kemudi. Namun ketika mereka sudah berada di tempat aman, Nurul ternyata telah lebih dulu innalillahi. Setelah mengambil ponsel Nurul, Charles pun mau tak mau harus menyelesaikan misinya sendirian. Dengan menggunakan ponsel milik Nurul, Charles menghubungi pelaku ketiga yang bernama Elish. Di sini, Charles berpura-pura sebagai penjual senjata ilegal untuk memancing Elish yang hobinya mengoleksi senjata. Dan mereka pun sepakat bertemu di sebuah gedung kosong. Sesampainya di gedung itu, Charles mencoba membingungkan Moore dan timnya dengan cara menempel wajahnya pada beberapa warga yang ada di berbagai negara. Alhasil, Moore dan timnya pun langsung dibuat puyeng karena Charles seolah memiliki jurus 1000 bayangan yang membuatnya ada di mana-mana. He's not in Rome. He just got on a tram in Prague. Ketika Elish datang, Charles menyuruhnya mengecek barang pesanannya di kotak. Tapi saat kotak itu dibuka, ternyata Charles sudah memasang alat peledak beserta pemicu di dalamnya. Dan jika Elish menutup kotak itu, maka otomatis bom di dalamnya akan meledak. Elish hanya akan selamat jika ia memberitahu Charles di mana keberadaan si penembak Sarah. Karena tak punya pilihan, Elish pun akhirnya memberitahunya. Namun setelahnya, beginilah nasib si Elish. Hey, where you going? Dengan berbekal informasi dari Elish yang mengatakan kalau si penembak Sarah suka berlayar dengan kapal di lautan Rusia, Charles akhirnya mendatangi satu persatu pelabuhan yang ada di sana. Setelah mencocokkan informasi di internet dengan apa yang dia temukan di lapangan, Charles akhirnya berhasil menemukan kapal yang dicarinya. Namun ketika Charles sedang mengamati kapal itu, tiba-tiba setelahnya, Charles yang pingsan pun dibawa ke atas kapal. Akhirnya, Charles bertemu dengan si sosok penembak Sarah.
Dan beginilah wujud asli dari si penembak yang tak lain, dialah sang Samidi. Samidi menjelaskan kalau sebenarnya ia tidak berniat menargetkan Sarah. Ia terpaksa menghabisi Sarah untuk menakut-nakuti para polisi. Samidi juga mengatakan kalau ia telah mengetahui kronologi kematian 3 anak buahnya. Dari situlah Samidi menyimpulkan kalau Charles bukanlah pembunuh sejati karena ia tidak mau menggunakan tangannya secara langsung. Menyadari fakta itu, Samidi kemudian mengambil pistol dan menyuruh Charles menembaknya. A friend of mine once told me I'd never be able to pull the trigger. That's what I came here for. To make you feel what she felt in that moment. Tapi sekali lagi, karena Charles adalah tipikal mas-mas Jawa soft-spoken Green Forest, dia pun tidak bisa melakukannya. Meskipun tidak bisa menghabisi Samidi secara langsung, Charles ternyata diam-diam telah meretas kapal itu dari kamar hotelnya dan membuat kapal tersebut bergerak memasuki wilayah teritorial Finlandia. Tidak hanya itu, Charles juga sudah mengirimkan bukti-bukti kejahatan Samidi kepada polisi internasional. Dan tentu saja hal itu membuat Samidi seketika panik. Bukan hanya Samidi yang ditangkap, Moore pun juga ikut diadili atas serangkaian kejahatan dan kekacauan yang menyebabkan kematian ribuan orang di negara lain. Hal ini pun tentunya membuat geger karena bisa-bisanya pimpinan CIA terlibat dalam kasus-kasus kejahatan itu. Loh, 98? Sementara itu, setelah semua balas dendamnya telah selesai, Charles terlihat sedang berziarah ke makam Sarah. Tidak lupa, ia juga mengirim Al-Fatihah untuk mendiang istrinya itu. Charles kemudian bertemu lagi dengan si pelatih yang memuji keberhasilan misinya. Si pelatih ternyata sejak awal memang memihak Charles dan tidak menghabisinya karena ia tahu kalau Moore adalah iblis. Di akhir film terlihat Charles yang akhirnya berhasil menyelesaikan pesawat yang dulu dirakitnya bersama Sarah. Dan film pun tamat. Jadi, apa pelajaran dari film ini? Jangan pernah meremehkan orang yang kelihatannya cupu, pendiam, atau terlihat tidak bisa apa-apa. Lihat noh si Charles, disangka wibu nolep yang lihat kecoa aja takut. Sekalinya istrinya dibunuh, dia bikin geger CIA dan menangkap teroris internasional cuman pakai otaknya. Sama benar kakaya bebuhan pian yang kelihatannya santai pas bahutang. Pas ditagih baik-baik ngeles terus. Sekalinya ditagih di depan umum atau di spill di medsos, langsung pian yang mahamuk lebih galak daripada nang nagih. Pian yang salah, pian yang ngegas. Kayak Pak Habar Benua Kaito. Oke, segitu dulu dari Bang Tobi, sang pengangguran profesional yang masih berharap dapat janda, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono, apa nih passwordnya? Burung gundul pamit dulu.